Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hilangnya burung suci Moulan segera diketahui oleh kedua belah pihak di medan perang, menyebabkan perubahan besar dalam moral. Para prajurit mantra mendapati diri mereka sangat terkejut, dan para pembudidaya dengan semangat mereka bangkit. Ketika lelaki tua keriput dan Tianzong melihat ini saat mereka berperang, mereka memasang ekspresi tidak percaya. Burung suci tidak mungkin menghilang karena kehabisan minyak lentera. Satu-satunya kemungkinan adalah seorang kultivator telah memadamkan Bright Origin Lantern. Kedua sage ilahi tidak mungkin mengetahui bahwa harta silsilah Moulan telah jatuh ke dalam genggaman Hanli. Dari bagaimana mereka melihatnya, dengan pembudidaya tahap Nas Chen Sol mereka yang baru diduduki dan pembudidaya mereka yang lain ditekan oleh burung suci, tidak ada kemungkinan pelanggaran pertahanan spell Warrior Le. Realitas mengerikan ini datang sebagai kejutan besar. Hanli telah tiba di sisi Weeping Soul Beast sebelum muncul kembali. Pada saat itu, Weeping Soul Beast telah memusnahkan sebagian besar mayat halus. Fraksi yang tersisa dari mereka telah ditarik dengan tergesa-gesa oleh para pembudidaya sekte Yin Shifting karena hanya masalah waktu sebelum semua mayat lapis baja tembaga dimusnahkan. Setelah menyerap begitu banyak undead ki, The Weeping Soul Beast tumbuh lebih besar dan bulunya bersinar dengan cahaya hitam yang lebih kuat. Tentu saja, ada banyak kultivator berjubah hitam dan pendekar mantra yang ingin memusnahkan kera besar itu. Namun, Long Han sepenuhnya memahami bahwa kera besar yang aneh ini adalah kunci untuk menangani mayat berlapis baja tembaga dan segera mengirim orang untuk melindunginya. Kadang-kadang akan ada yang berhasil melewatinya, tetapi Silver Moon akan menyesatkan mereka dengan teknik ilusinya, mengirim mereka ke kehancuran. Pada saat Hanli berhasil kembali, Weeping Soul Beast sedang menghabisi mayat lapis baja tembaga terakhir yang belum ditarik. Dia melambaikan tangannya ke binatang itu, dan dalam sekejap cahaya hitam, binatang itu menyusut dan terbang ke kantong roh di pinggangnya dalam seberkas cahaya hitam. Ketika Silver Moon melihat ini, dia mendekatinya dari belakang. Setelah menarik Weeping Soul Beast, Hanli berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh ke Silver Moon ketika 1 kilometer langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Petir hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip dari dalam. Hanli menatap langit dengan kagum. Siapa ini? Siapa yang membunuh istriku? Aku akan mengambil jiwamu dan menghapusnya. Deru gemuruh dari Master Sekte Penyaringan Yin bergema di langit. Ketika Hanli mendengar ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan dia dengan murung memperhatikannya. Mengapa kamu begitu cepat pergi sebelum kemenangan diputuskan? Saya ingin mengalami teknik iblis Anda. Dengan cepat mengikuti teriakan pria berjubah hitam itu adalah suara samar Devil Concord. Segera setelah kabut abu-abu keluar dari langit dan menghalangi awan hitam untuk bergerak. Aku tidak punya niat untuk berdebat denganmu. Tinggalkan aku atau aku tidak akan menahan diri. Suara menusuk dari Master Sekte Penyaringan Yin bergema di langit. Devil Concord terkekeh. Kamu tidak akan menahan diri. Tentunya Anda tidak menahan diri selama pertarungan terakhir kami. Silakan dan tunjukkan apa yang Anda miliki. Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan muram, baik. Karena Anda tidak memiliki rasa kesopanan, saya tidak akan membuang-buang waktu lagi untuk Anda. Saya akan membuat Anda menyaksikan kekuatan harta sekte saya, Panji Pengayak Hantu. Di akhir kalimat, sepertinya Master Sekte Shifting Yin sedang tersenyum. Spanduk penyaring hantu. Suara Devil Concord muncul membawa rasa penasaran. Pertukaran kata-kata singkat ini menyebabkan keheranan bagi para pembudidaya yang berjuang di bawah. Itu juga merupakan kejutan besar bagi banyak orang bahwa pendamping Dao dari Sekte Pengayak Yin telah jatuh ke tangan para pembudidaya surgawi selatan. Ekspresi Hanli tetap tenang, tetapi begitu dia melihat bahwa Devil Concord memblokir Master Sekte Pengayak Yin, dia merasa sangat lega.
Dia tidak ingin dikejar lagi oleh kultivator Nash Chainsaw yang terlambat. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa Devil Concord dan Master Sekte Pengayak Yin akan turun dari langit dan melakukan pertempuran mereka di bawah ketika sesuatu yang lain terjadi. Peluit keras terdengar dari arah Moulan, diikuti dengan datangnya garis-garis besar dari berbagai lampu berwarna. Sebelum seberkas cahaya mendekati para prajurit mantra, seseorang telah berteriak ke arah mereka, "Para sage ilahi, cepat hentikan pertarungan." Sesuatu telah terjadi di dataran Moulan. Suara itu menyebar ke seluruh medan perang, diperkuat oleh semacam teknik rahasia. Setelah itu, seberkas cahaya semakin cepat dan memasuki medan perang. Ketika kata-kata itu diucapkan, sebagian besar pertempuran telah berhenti karena baik pembudidaya dan prajurit mantra melirik dengan takjub. Pria tua yang keriput itu merasa hatinya tenggelam mendengar kata-kata ini dan musuh-musuhnya juga berhenti menyerang karena keterkejutannya. Prajurit mantra tua yang layu memanfaatkan momen ini untuk melepaskan diri dari pertempuran dan terbang menuju prajurit mantra Tensam yang baru saja tiba. Long Han ragu sejenak, tapi dia tidak mengejar mereka. Orang tua yang keriput itu memiliki keuntungan dalam pertempuran sebelumnya. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan mengejarnya. Agak aneh bahwa para prajurit mantra ini membuat para pembudidaya mendengar pesan itu, tetapi itu adalah masalah yang harus dibiarkan sendiri untuk lain waktu. Karena mereka telah menyebutkan dataran Moulan, masalah itu mungkin ada hubungannya dengan suku melonjak. Han Li juga memperhatikan prajurit mantra tua yang layu dengan ekspresi aneh dan menatap seberkas cahaya yang luar biasa. Semua lampu menghilang untuk mengungkapkan berbagai prajurit mantra yang berpakaian. Mereka dipimpin oleh prajurit mantra berjubah kuning yang memiliki kultivasi Nash Chainsaw, yang sangat mengejutkan Han Li. Itu aneh untuk prajurit mantra yang begitu kuat untuk tidak ditugaskan ke medan perang. Mungkinkah dia menjaga sesuatu yang penting? Terlepas dari itu hanya menambah kredibilitas pada kata-katanya. Adapun Devil Concord dan Master Sekte Yin Shifting, mereka menghilang ke awan. Ketika prajurit mantra tua yang keriput melihat prajurit mantra berjubah kuning, dia memasang ekspresi tidak percaya. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, prajurit mantra berjubah kuning itu terbang ke sisinya dan berbicara kepadanya melalui transmisi suara, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu menjadi cemberut. Setelah itu, prajurit mantra berjubah kuning menyerahkan slip giok kepadanya. Orang tua itu menerima slip giok dan membacanya. Sesaat singkat, kulitnya menjadi pucat. Setelah berbicara singkat dengan prajurit mantra berjubah kuning, lelaki tua itu berbalik dan dengan muram terbang menuju Long Han. Saat dia tiba di depan Long Han, dia dengan tenang berkata, "Kita tidak akan melanjutkan perang. Pertempuran sudah berakhir. Jika tidak, pihak ketiga akan memerintah kita berdua." Ekspresi Long Han berkedip dan dia dengan netral berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Jika Anda ingin menghentikan pertempuran ini, Anda harus memberi saya alasan." Karena pertunjukan kekuatan Han Li yang tak terduga, baik mayat berlapis baja tembaga dan burung suci mereka telah ditangani pada malam pertempuran. Long Han tanpa sadar merasa bahwa para prajurit mantra mundur karena ketakutan. Prajurit mantra dengan cemberut bertanya, "Apakah Anda mengirim sekelompok pembudidaya untuk menyusup ke gudang kota Soaring Heavens?" Long Han menyembunyikan alarmnya dan mempertahankan penampilan luar yang tenang. Dengan kedipan matanya, dia dengan tenang menjawab, "Sepertinya kamu telah menemukan masalah ini." "Telah menemukan." Pria tua itu mendengus dengan ekspresi marah dan dengan tenang berkata, "Jika bukan karena campur tangan pihak ketiga, kemungkinan besar Anda akan berhasil." Pihak ketiga. Long Han mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tidak mengatakan apa-apa lagi, lelaki tua yang keriput itu melanjutkan percakapan melalui transmisi suara. Ketika Long Han mendengar apa yang dia katakan, dia berteriak ketakutan, tidak mampu mempertahankan ketenangannya. "Apa,
Jadi seperti itu. Dengan hal-hal yang telah mencapai sejauh ini, apa yang saya dapatkan dengan berbohong kepada Anda? Pria tua itu terus terang berkata. Long Han mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan jimat ke udara. Itu tiba-tiba berubah menjadi beberapa bola cahaya keemasan dan meletus dengan kemegahan yang menyilaukan. Tiba-tiba, para pembudidaya berhenti menyerang dan buru-buru mundur ke formasi mantra pertahanan. Para pembudidaya yang mundur tampak seperti lebah yang berkerumun kembali ke sarang. Tanpa perlu perintah apapun, para prajurit mantra juga mundur. Bluetwile Ghost dan raksasa batu terpaksa berhenti bertarung. Dalam sekejap, medan perang menjadi kosong. Dengan kedua belah pihak terpisah, terlihat jelas bahwa ada banyak korban jiwa. Namun, tidak banyak kerugian di antara pembudidaya tingkat tinggi di kedua sisi. Kamp prajurit mantra agak lebih baik. Meskipun mereka agak bingung, mereka akhirnya tetap tenang. Tapi di sisi kultivator, ada kegemparan besar. Beberapa pembudidaya tingkat tinggi sedang berbicara dengan Long Han untuk memahami situasinya. Namun, Long Han hanya tersenyum pahit menanggapi ketidakpuasan para pembudidaya di sekitarnya. Pada saat itu, awan gelap dan kabut yang tumbuh terpisah di langit untuk mengungkapkan siluet Devil Concord dan Master Sekte Pengayak Yin, dengan dingin saling menatap. Pada saat itu, suara pertempuran di langit langsung berhenti, dan setelah itu, Wei Wuya dan Master Sunrea keduanya terbang turun dari langit. Penampilan mereka sangat melegakan kamp pembudidaya. Sesaat kemudian, pria terpelajar bermarga Zhu dan kurcaci itu juga terbang turun dari langit, membangkitkan serangkaian sorakan dari Moulan. Begitu tiga pembudidaya besar kembali, Long Han mulai berbicara kepada mereka. Tapi karena takut panik, mereka hanya bisa membatasi informasi untuk beberapa orang terpilih. Hanya pembudidaya pada tahap pertengahan Nas Chen Sol dan beberapa lainnya yang diizinkan untuk mendengarkan. Dengan beberapa batasan sederhana yang melindungi mereka, mereka mulai berbicara tentang berita buruk yang telah diberitahukan oleh Moulan kepada mereka. Karena tampilan kekuatan Han Li yang luar biasa selama pertempuran ini, wajar baginya untuk berpartisipasi juga. Long Han mendirikan penghalang kedap suara dan mengeluarkan beberapa bendera kecil, membentuk penghalang kabut di sekelilingnya. Han Li hanya bisa merenung dalam diam saat melihat ini. Tidak banyak pembudidaya yang hadir. Mengesampingkan beberapa eksentrik yang masih menempel di dalam penghalang darah, ada lebih dari 20 orang. Orang-orang ini mewakili banyak faksi yang bertarung dalam pertempuran. Master Sunrea bertanya, rekan Taois Long, apa yang terjadi? Mengapa Moulan tidak lagi ingin berperang? Wei Wuya berkata dengan nada ragu, aneh. Hal-hal telah mencapai melewati titik itu. Apakah mereka memiliki ilusi sia-sia untuk berdamai? Long Han tersenyum pahit dan berkata, itu bukan ilusi yang sia-sia. Saya khawatir kita mungkin tidak memiliki pilihan untuk memilih. Devil Concord mengerutkan kening dan bertanya dengan nada heran, bagaimana bisa? Apakah pihak lain ikut campur dalam perang? Long Han dengan cemberut berkata, itu benar. Suku melonjak telah menyerang. Dikatakan juga bahwa mereka telah bergabung dengan beberapa sekte dari Kekaisaran Jin, bersama-sama menyerang Moulan. Yang terbesar dari suku Moulan ditempatkan di belakang sebagai barisan belakang, mengawasi tanah air mereka, tetapi mereka benar-benar dimusnahkan hanya dalam sebulan. Berita tentang ini telah diblokir dengan sangat baik sehingga suku-suku lain tidak mengetahuinya. Tampaknya suku melonjak ingin menyapu kita berdua dan mengambil benua surgawi selatan kita untuk mereka sendiri. Ketika pembudidaya lain mendengar ini, hati mereka menjadi cemberut dan keheningan memenuhi udara. Han Li juga mengerutkan kening, merasa bahwa keadaan telah memburuk. Seekor harimau mungkin mendekati mereka dari depan, tetapi ada serigala yang menunggu sepanjang waktu. Taois Sateret Sol mendengus. Apakah informasi ini benar?
Jaraknya cukup jauh antara suku melonjak dan benua selatan surgawi kita. Apakah mereka tidak hanya menggertak? Tidak mungkin. Heaven Fenge eksentrik dan pembudidaya lainnya untuk menyusup ke kota Soaring Heavens dikalahkan. Dikatakan bahwa mata-mata suku melonjak memiliki niat yang sama seperti kita, mereka mengirim sekelompok pembudidaya untuk menyusup ke kota Soaring Heavens dan menjarah gudang Moulan. Eksentrik Heaven Fenge menemukan mereka, yang mengarah ke penemuan yang tidak terduga. Kemudian dengan nada tak berdaya, Long Han melanjutkan, sehubungan dengan pertempuran, aku yakin semua orang mengerti bahwa pasukan Moulan yang dikerahkan sepenuhnya sedikit lebih rendah dari kita, tetapi hanya modal tekad. Jika bukan karena penampilan besar rekan Daois Han dalam berurusan dengan mayat berlapis baja tembaga dan burung suci Moulan, saya khawatir kami akan menderita kerugian besar. Meskipun kekuatan surgawi selatan telah melakukan yang terbaik, berbagai sekte semuanya telah meninggalkan hampir setengah dari murid untuk menjaga markas mereka. Seandainya mereka bergabung dalam perang, kami akan dapat sepenuhnya memusnahkan para prajurit mantra Moulan, tetapi itu akan mengakibatkan hilangnya kekuatan yang sangat besar. Dengan suku melonjak segera datang, kami benar-benar tidak berdaya untuk melawan mereka. Banyak pembudidaya yang tidak mengenal Han Li, sama-sama berurusan dengan mayat halus, dan burung suci biru meliriknya dengan heran. Han Li dengan tenang menutup mata terhadap tatapan mereka. Wei Wuya dengan muram mendengus dan dengan dingin berkata, Moulan ingin merebut wilayah kita. Bagaimana bisa ada pembicaraan untuk perdamaian? Jangan bilang kami benar-benar memberi mereka setengah dari tanah kami. Long Han berkata, itu sama sekali tidak mungkin. Namun, kami dapat menyerahkan dua negara yang berbatasan dengan dataran Moulan kepada mereka. Dengan demikian, Moulan akan menanggung beban serangan dari suku melonjak. Karena mereka adalah musuh bebuyutan, tidak ada kemungkinan pengkhianatan dari Moulan. Tentu saja, mengingat betapa kuatnya suku melonjak, kita harus bekerja sama dengan Moulan dalam melawan mereka. Dalam sekejap mata, kedua musuh yang tidak dapat didamaikan ini berubah menjadi sekutu. Namun, tidak ada keberatan yang diajukan di antara orang-orang eksentrik kuno yang berpengalaman ini. Wilayah itu milik Persatuan Sembilan Bangsa kita. Apakah kita akan menyerahkannya? Ekspresi Wei Wuya menjadi tidak sedap dipandang. Long Han menjelaskan, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Daerah tersebut paling dekat dengan dataran Moulan. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Anda menerima kerugian ini sendirian. Setelah beberapa pembicaraan, kami pasti akan memberikan kompensasi kepada serikat Anda. Kalau begitu mari kita tinggalkan masalah itu untuk nanti. Kita harus melihat dulu apa yang Moulan pikirkan. Wu Wuya jelas puas dengan masalah ini, tapi dia mengesampingkan masalah itu. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke Master Sunreah dan Devil Concord. Mereka tampaknya sedang memikirkan masalah ini. Tampaknya mereka sudah memutuskan, demi wajah Wei Wuya mereka tidak langsung setuju. Han Li menghela nafas. Tampaknya masing-masing kekuatan telah kembali merencanakan satu sama lain untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika Long Han mendengar Wei Wuya, dia tidak mengungkapkan sedikit pun keterkejutannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ini adalah sesuatu yang saya katakan tanpa pertimbangan. Tentu saja, kita akan melakukan diskusi yang tepat tentang bagaimana kita secara khusus menangani mereka, tetapi sebelum kita memulai negosiasi, kita harus segera mengirim orang ke dataran Moulan dan menyelidiki apakah invasi suku melonjak itu benar. Jika ya, Moulan tidak akan bisa terus melawan kami dan kami berdua harus membuat konsesi. Kalau tidak, suku melonjak akan menyapu kita berdua. Para pembudidaya merasa jauh lebih nyaman dengan penjelasan ini. Bahkan ekspresi Wei Wuya santai saat diskusi dilakukan. Selama ini, Han Li tetap diam. Karena dia tidak punya apa-apa untuk disumbangkan, dia menahan napas. Jika hal-hal tidak melibatkan sekte awan melayang atau dirinya,
dia merasa segan untuk melakukan upaya apapun. Dan dengan Long Han di sana, dia menganggap persatuan Dao Surgawi tidak akan menderita kerugian besar. Tidak lama kemudian, orang eksentrik selesai mendiskusikan rencana dan kemungkinan mereka. Setelah itu, mereka menghilangkan batasan yang mengelilingi mereka dan tiga penggarap besar mulai berbicara cepat tentang hal lain. Akhirnya, para pembudidaya Moulan dan Selatan Surgawi mengirim beberapa orang untuk membahas ketentuan gencatan senjata sementara. Adapun hal-hal lain, itu hanya akan dibahas dalam beberapa hari mendatang. Sage Moulan semuanya memasang ekspresi muram. Dengan jalan pulang mereka terhalang dan rumah mereka hilang, para prajurit mantra merasa benar-benar bingung. Semangat mereka telah turun menjadi sangat rendah. Han Li dan para pembudidaya lainnya menyaksikan pasukan Moulan mundur dan perlahan-lahan mengungsi menuju kota Skyfest. Pertempuran di perbatasan antara ratusan ribu pembudidaya telah berakhir. Beberapa bulan kemudian, di pegunungan tandus yang tampaknya tak berujung, seberkas cahaya biru dengan cepat menembusnya dengan kecepatan kilat. Siluet bisa samar-samar terlihat dari dalam cahaya. Dia mengenakan jubah ilmiah dan memiliki penampilan yang sama. Dia adalah Han Li yang kembali ke Sekte Awan Melayang. Pada saat pertempuran perbatasan telah berakhir, informasi yang mengejutkan bahwa suku melonjak bermaksud untuk mengambil keuntungan dari keadaan mereka yang melemah telah menyebar, memaksa Moulan dan Surgawi Selatan untuk melakukan gencatan senjata. Pada saat eksentrik Heaven Fenge kembali ke kota Skyfest, dan memastikan bahwa ada kekuatan lain yang menyerang Moulan, banyak faksi mengirim beberapa gelombang pembudidaya untuk menyapu dataran Moulan, menemukan bahwa manusia Moulan telah didorong ke perbatasan dataran. Adapun tempat tinggal asli suku Moulan, mereka sudah mulai menunjukkan jejak suku melonjak. Surgawi Selatan tidak bisa lagi menunda dan mulai bernegosiasi dengan Moulan dengan intensitas tinggi. Pada awalnya, Moulan menginginkan sepertiga dari benua Selatan Surgawi, atau mereka akan mengambil risiko pemusnahan untuk Selatan Surgawi dan memulai kembali perang. Untuk sementara waktu, tidak ada pihak yang bisa menggerakkan diskusi. Tapi segera setelah itu, manusia Moulan mulai berkumpul di tepi dataran dan suku melonjak mulai secara terbuka mengejar prajurit mantra Moulan. Akibatnya, Sage Ilahi hanya bisa menyerah secara bertahap. Bagaimanapun, Moulan sekarang berada di ambang kepunahan dan mereka dapat berdiskusi dengan para pembudidaya Surgawi Selatan, tidak seperti suku melonjak, selama beberapa puluh ribu tahun saling membenci. Dengan beberapa putaran diskusi, mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk memberikan dua negara kepada Moulan dan memindahkan manusia asli ke negara lain. Kemudian, masing-masing dari tiga kekuatan mengukir sebagian dari wilayah mereka sendiri untuk memberi kompensasi kepada Persatuan Sembilan Bangsa, menampung klan dan sekte yang terlantar. Sebagai imbalannya, Moulan harus menahan invasi suku melonjak dengan sekuat tenaga, sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh kekuatan Surgawi Selatan. Tentu saja, kekuatan Surgawi Selatan memang memberikan bantuan untuk melawan suku melonjak bersama. Meskipun Moulan memperoleh tanah mereka sendiri untuk hidup, mereka memikul tanggung jawab yang sama di Sembilan Bangsa dulu. Mereka diminta untuk berjaga-jaga untuk setiap serangan oleh suku melonjak. Dan karena mereka hanya diberi dua negara, kekuatan Surgawi Selatan tidak perlu khawatir Moulan berkembang dan menjadi ancaman di kemudian hari. Lagi pula, kekuatan potensial seseorang terbatas pada jumlah sumber daya kultivasi yang dimilikinya. Sementara Moulan terkurung di dua negara, mereka berhasil menghindari pemusnahan, dan mereka tidak harus melawan suku melonjak sendirian. Mereka akan mendapat bantuan dari faksi Selatan Surgawi. Dalam keadaan saat ini, kedua belah pihak puas dengan perjanjian ini. Namun di antara ini, ada sesuatu yang terpikir oleh Han Li. Karena dia telah membunuh rekan Dao dari Master Sekte Penyaringan Yin, Master Sekte tidak mau membiarkannya dan mengiriminya banyak tantangan untuk melawannya sendirian.
Namun, setiap kali Han Li menerima pesan-pesan ini, dia segera memadamkannya tanpa ada niat untuk membalasnya. Itu tidak masuk akal untuk mengharapkan bahwa kultivator tahap Nas Chen Sol awal untuk melawan kultivator tahap Nas Chen Sol akhir, dan Han Li juga bukan jenis sembrono. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh tanpa alasan. Setelah diskusi selesai antara Moulan dan Surgawi Selatan, Master Sekte Pengayak Yin tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan Sage Ilahi Moulan, dan dia segera pergi dengan bawahannya. Dilaporkan bahwa dia kembali ke Kekaisaran Jin, sangat melegakan Han Li. Adapun lentera kuno yang ditangkap Han Li, itu adalah harta peninggalan suku Moulan. Para Sage Ilahi Moulan semuanya menyatakan bahwa lentera, yang diwariskan kepada Moulan dari generasi ke generasi. Karena itu bukan seharusnya jatuh ke tangan orang luar, mereka segera menyerukan pengembalian. Tentu saja, Han Li tidak akan menolak kesempatan ini berlalu. Dia segera meminta beberapa bongkahan Auric Essence sebagai gantinya, tapi sayang sekali Moulan tidak memilikinya. Mereka hanya mampu menghasilkan potongan kecil. Han Li dengan enggan menerima bahan langka lainnya sebagai kompensasi dan mengembalikan lentera kuno tersebut.